Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, suster, diakon, dan saudara-saudari yang terkasih serta anak-anak, selamat ulang tahun. Selamat pesta pelindung. Susah jawabnya ya. Hari ini kita bersama-sama dengan gereja bersyukur atas Santo Ignatius yang menjadi pelindung paroki kita, di mana bersama dengan panitia hari ulang tahun dan pesta nama wilayah Katarina, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan tema melangkah maju bersama Kristus dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Santo Ignatius, memohon karunia dan berkat-berkat untuk keluarga-keluarga Kristiani di paroki ini. Terlebih kita telah memasuki dan mengawali dengan bersama-sama mengadakan Triduum di lingkungan dan wilayah, di mana kita diajak untuk membangun semangat, membedakan roh, berajere kontra, dan peregrinasi, melangkah bersama dalam peziarahan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaturkan rasa syukur, seraya kita juga aturkan doa-doa kita. Terlebih kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Semoga Allah mengaruniakan damai, sejahtera, rezeki, kesehatan, dan sukacita. Kita berdoa pula bagi sanak saudara kita yang sakit. Semoga Tuhan menjamahnya dan mengaruniakan kepulihan dan kesehatan. Serta kita berdoa bagi jiwa-jiwa, terlebih Romo Verstik yang menjadi martir di tempat ini. Semoga jiwanya dalam naungan dan kasih Tuhan, serta para leluhur yang merintis gereja ini untuk menjadikan umat beriman, percaya, dan memuliakan Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa dalam batin kita. Kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Bapa di sorga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengangkat Santo Ignatius dalam gerejamu untuk mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Semoga dengan bantuan dan teladannya, kami berjuang di dunia dengan taat dan setia, sebagaimana kami ingin menghayati, melangkah maju bersama Kristus, dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Tuhan, semakin mengakar dalam kehidupan kami di tengah keluarga-keluarga Kristiani di paroki ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syok dalam hati orang, baik
orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku hendak mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muka-mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah
yang empunya kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang jika mau membangun menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihatnya akan mengejek dan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau ia dapat, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, anak-anak, rekan-rekan muda, para suster, ibu bapak, diakon dan para romo semuanya, sugeng sonten berkah dalem. Semua hari ini sukacita, tenan. Mengapa sukacita? Ya, ulang tahun. Setelah ulang tahun ada apa? Mesti kuwi to. Wis ana bungkusan gitu. Itu adalah salah satu yang juga membuat kita sukacita. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita seluruh umat Paroki Santo Ignatius bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan paguyuban umat beriman kita di tempat ini, di paroki ini, yang telah berusia 124 tahun sejak bangunan ini direnovasi dan diberkati tahun 1900. Maka Anda bisa melihat prasasti yang ditempelkan di depan gereja itu di dekat pintu utama. Di situ dituliskan dengan jelas kapan dibangun, kapan diberkati, dan disitulah dimulai perjalanan kita sebagai umat Katolik Paroki Ignatius. Meskipun sebetulnya di buku catatan baptis yang tercatat di Paroki Kidologi, usia kita sebetulnya jauh lebih tua. Bahkan jauh lebih tua daripada Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Tetapi kemudian diambil penandanya di tahun 1900 ketika gereja ini diperluas, diperbesar, maka diberkati dan tahun itulah 1900 dipakai sebagai penanda berdirinya Paroki Santo Ignatius. 124 tahun
bukan usia yang lagi muda. Kalau usia manusia 124 kira-kira wujudnya seperti apa? Hah? Wes ora ketok meneh bentuke apa itu. 124 tahun depan 2025 kita merayakan 125 tahun. Jadi besok tahun depan itu adalah lustrum ke berapa? Piro? 25. 5 kali 25, 125 tahun. Pasti besok, tahun besok akan lebih meriah lagi. Ya, maka Romo Hartono pasti akan merindukan kita semua. Sebetulnya dia tidak rela pindah ke Solo. Gitu. Karena kami sudah tergabung dalam klub Jojoba. Jomblo-jomblo bagus. Nah ini Romo Hartono sebetulnya nanti pindah ke Trisodipuran, sama pelindungnya juga San Inigo. Itu adalah nama kecil Santo Ignatius Loyola. Maka beliau menunggu sampai selesai semuanya dan kami juga melepas dengan berurai air mata. Kami adakan rekoleksi kemarin berempat, pergi foto-foto bareng, gitu. Lalu haem-haem bareng. Gitu. Ya, karena sudah merasa kita adalah satu saudara, satu tim yang kompak. Lalu datang Diakon Diki Palmana, dan nanti ketika Romo Hartono akan pindah ke Solo, Romo Diki akan menggantikan tetapi belum bisa mempersembahkan Ekaristi dan belum boleh menerimakan sakramen tobat. Jadi itu, tapi nanti pasti Diakon Diki sudah akan boleh memberkati manten, kemudian mendoakan jenazah, maka yang pengen didoakan jenazahnya silahkan daftar. Saudari-saudaraku terkasih, sungguh 124 tahun perjalanan kita diwarnai dengan berbagai macam kisah, peristiwa. Ada peristiwa bahagia, ada peristiwa yang meneguhkan, tetapi juga ada peristiwa yang memilukan. Kemarin tanggal 30 Juli, Kevikepan Kedu dalam syukur ulang tahun ke-57 mengadakan dalam rangkaian ulang tahun itu adalah seminar kemartiran Romo Ricardus Sanjaya dan Frater Herman Buwens SY yang meninggal tahun 1948 atau tepatnya 20 Desember 1948. Tetapi 3 tahun sebelum pembunuhan Romo Sanjoyo dan Frater Herman Buwens, di paroki kita terjadi peristiwa yang sungguh memilukan. 10 orang menjadi korban. Maka kita akan mengikuti sejenak tayangan video singkat tentang peristiwa itu. Supaya kita jangan pernah melupakan sejarah. Perjalanan iman umat Katolik Paroki Ignatius juga diwarnai dengan bertumpahnya darah. 10 leluhur iman kita. Ada 5 imam, 2 bruder, 1 bruder, 2 frater, dan kemudian 2 awam. Maka kita akan ikuti supaya kita bisa mengingat kembali sejarah kita, sejarah iman yang juga semoga memperkuat iman kita umat Paroki Ignatius. Silakan. (31 Oktober 1945)
ribuan pemuda bersenjata dari beberapa daerah sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta memasuki kota Magelang untuk merebut kembali kota yang direbut Inggris dengan pasukan Gurkhanya. Pertempuran sengit terjadi karena Angkatan Udara Inggris juga ikut beraksi. Situasi sangat mencekam pada waktu itu. Pada keesokan harinya, 1 November 1945, yang juga bertepatan dengan Hari Raya Peringatan Semua Orang Kudus, sekelompok pemuda dengan bersenjata lengkap memasuki halaman Pasuruan Magelang. Mereka menangkap para Yesuit yang ada dengan tuduhan adanya tembakan dari arah halaman Pasuruan. Pastor J. Verstek SY yang merupakan pastor bagi umat Jawa meyakinkan para penangkap bahwa para Yesuit itu tidak bersalah. Namun kelompok pemuda tersebut tidak mau mendengarkan alasan apapun dan tetap menuntut hukuman mati bagi para Yesuit. Pastor tersebut merasa sulit untuk mencari jalan keluar yang baik, dan akhirnya beliau meminta penundaan waktu selama setengah jam agar dapat mempersiapkan diri menghadapi waktu kematian. Waktu setengah jam itu digunakan untuk para misionaris untuk saling menguatkan dan melakukan pengakuan dosa. Setelah waktu yang dijanjikan selesai, mereka pun ditangkap kembali, dibawa, dan dibunuh di daerah perkuburan Giriloyo. Mereka dimakamkan di dalam satu lubang. Mereka yang dibunuh adalah 1. Pastor G. Eben SY, Perfect Seminari Mertoyudan. 2. Pastor G. Minderop SY, Pastor Kepala dari Semarang. 3. Pastor J. Skouten SY, Perfect Kolose Muntilan. 4. Pastor J. Verstek SY, Pastor Paroki Magelang. 5. Pastor LWV SY, Presiden Seminari Magelang. 6. Frater N. Dirjo Suwito SY, Skolastik. 7. Frater W. Moy Wilton SY, Skolastik. 8. Bruder D. Wio Sutpanmo SY, Koki Kolose Girisonta. 9. E. Opaca, seorang pemuda. Dan 10. S. Sudarmo, seorang pemuda. Peristiwa pembunuhan itu sungguh sangat menyedihkan. Bukankah mereka telah mempersembahkan hidup mereka bagi orang-orang Jawa? Tapi mengapa malah dibalas dengan hal seperti itu? Sekitar 3 bulan setelah peristiwa tersebut, Angkatan Pemuda mengakui bahwa para misionaris tersebut benar-benar tidak bersalah, dan peristiwa tersebut terjadi karena adanya kebencian dari pihak tertentu. Informasi lain mengatakan bahwa dalam peristiwa pembunuhan itu tidak ada satupun pemuda Magelang yang terlibat. Bahkan tentang tragedi itu, warga di sekitar gereja memberi kesaksian bahwa tidak pernah ada suara tembakan dari arah pastoran. Tanpa ragu lagi, kita dapat mengatakan bahwa para misionaris tersebut telah mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik dan bernilai tinggi untuk kesejahteraan seluruh penduduk Jawa. Ya, begitulah kisah singkat 10 dalam tanda petik martir Magelang yang mendahului 3 tahun sebelum pembunuhan
Romo Sanjoyo, dan Frater Herman Buwens. Saudari-saudaraku terkasih, ini adalah salah satu bukti bahwa mereka semua menumpahkan darah demi iman kepada Kristus penebus kita. Dan oleh karena itu, kita pun juga diajak menjadi murid-murid Kristus yang tenanan, bukan menjadi murid Kristus yang dolanan. Hari ini dalam peringatan Santo Ignatius Loyola, pelindung paroki kita, mari kita juga memohon doa dari Santo Ignatius Loyola. Ia yang semula adalah prajurit yang bahkan bertempur dengan gagah berani, berperang melawan Perancis ketika Spanyol bertemu dengan Perancis. Ignatius Loyola akhirnya terkena tembakan di kakinya dan kemudian terpaksa ia beberapa waktu harus sakit di rumah sakit. Dan di saat itulah imannya, jiwanya makin terbuka ketika ia membaca kisah-kisah tentang pengikut-pengikut Kristus. Sampai akhirnya kemudian setelah ia sembuh, ia berniat menjadikan hidupnya semakin berkualitas. Hidupnya dipersembahkan kepada Kristus. Ignatius pun menempuh pendidikan yang tidak mudah. Dalam usia 33 tahun, ia harus belajar bahasa Latin. Sementara teman-teman yang lain, orang-orang yang masih muda, menertawakannya. Tetapi Ignatius Loyola tidak surut mundur. Keinginannya mempersembahkan diri kepada Kristus membuat dia memiliki semangat juang yang tidak pernah luntur. Imannya semakin berkobar, niatnya semakin kuat. Dan akhirnya dengan 6 teman-temannya mereka mengikrarkan diri di hadapan Paus untuk siap diutus kemanapun seturut perintah Paus. Dan dimulailah Ordo Serikat Yesus yang kita kenal sampai saat ini dan mewarnai dunia yang begitu luas. Termasuk 5 martir kita. Imam-imam Yesuit yang begitu luar biasa. Yang juga mempersembahkan diri kepada Tuhan. Sekalipun mereka difitnah. Sekalipun bahkan mereka akhirnya dijatuhi hukuman mati. Mereka tetap setia dalam iman kepada Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan hari ini pun menguatkan kita untuk sungguh menjadi murid Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tadi menegaskan kepada kita semua supaya kita menjadi pengikut. Sebagaimana Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Ia mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau Paulus, orang yang semula adalah orang yang ganas, ia yang membenci murid-murid Kristus, tetapi kemudian ditangkap Kristus, dipertobatkan, menjadi rasul yang luar biasa. Ia memahkotai kerasulannya dengan darah yang tertumpah di kota Roma. Kita juga diajak menjadi murid Kristus yang tenanan seperti Paulus. Dan semangat untuk tenanan itu dalam Injil juga dinyatakan oleh Kristus sendiri. Siapa yang tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudaranya, artinya apa? Membenci bukan berarti kemudian menyingkirkan, tetapi artinya memilih, memfokuskan diri, pilihan kepada Tuhan. Yang lain-lain baru kemudian. Kalau kita tidak bisa melepaskan apa yang menjadi kelekatan-kelekatan kita, kita tidak layak
menjadi murid Kristus. Dikatakan dengan jelas dalam Injil tadi, bagaimana Kristus menegaskan, demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan kepentingan-kepentingan diri agar lebih fokus ikut Yesus, artinya ada sebuah semangat untuk memformasi diri dan mentransformasi diri. Memformasi, membentuk diri. Mentransformasi, mengubah menjadi lebih baik adanya. Sebagaimana juga dalam Mars paroki kita, berubah untuk berbuah. Berubah untuk berbuah. Memformasi diri dan mentransformasi. Dan bagaimana itu bisa kita wujudkan? Perjalanan paroki ini semoga akan terus semakin hidup, bukan meredup. Yang juga pasti harus ditandai dengan hadirnya, terlibatnya orang-orang muda Katolik. Maka rekan-rekan muda, jangan sampai Anda justru menyingkir dari gereja. Masuklah dalam gereja, terlibatlah dalam lingkungan di tempat Anda berada. Jangan seperti tampilan yang sungguh memprihatinkan ketika Olimpiade dunia di Perancis dibuka dengan tampilan yang begitu menjelekkan, begitu memprihatinkan, menghina iman Kristiani. Ketika mereka memparodikan kisah perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan para muridnya. Sebuah pertunjukan yang menjijikkan menurut saya. Karena itu sungguh adalah penghinaan. Tetapi mari kita tetap mendoakan. Dan itu adalah tampilan yang menurut saya merendahkan citra Perancis sendiri. Perancis pada dasarnya adalah basis Kristiani. Tetapi pertanyaannya, mengapa justru seperti itu? Tampilan yang sungguh menjijikkan, yang merendahkan iman. Kita tidak usah terpancing untuk menjelek-jelekan iman yang lain. Sebagai murid Kristus, kita harus menjadi murid yang berkualitas, murid yang tenanan, murid yang juga mencintai iman kita. Seperti Paulus, seperti Santo Ignatius Loyola yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, bahkan juga seperti para martir kita, 10 martir dari Magelang. Maka mari saudari-saudara, dalam syukur 124 tahun ini, kita mantapkan niat kita untuk menjadi murid Kristus yang sukacita dalam seluruh hidup kita. Kita bawa sukacita dan jangan pernah menghadirkan duka cita untuk sesama. Mari kita juga semakin memahami iman Katolik supaya kita menjadi orang yang paham apa arti beriman Katolik. Dan yang terakhir, mari dengan semakin kita memahami iman kita, semoga kita semakin mencintai iman kita di dalam Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Profisiat selamat untuk Anda semua dalam 124 tahun paroki tercinta. Mari menjadi murid Kristus yang siap sedia diutus, semakin berkualitas dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Dan mari kita rangkai seluruh syukur ini, kita akan bernyanyi Mars Paroki Ignatius. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati.
Mari kita baharui iman keyakinan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita mohon berkat untuk benda-benda rohani. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, semoga seruanku sampai kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, sudilah Engkau memberkati setiap pribadi yang menyimpan, menggunakan, dan memakai tanda-tanda iman, yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk berdevosi kepadamu. Sebagaimana Santo Ignatius telah meneladankan kami, ia juga berdevosi kepada Bunda Maria. Semoga kami pun juga senantiasa Kau kuatkan. Semoga semua ini mengajak kami, supaya dengan doa-doa kami untuk mencari bantuan padamu, dan supaya kami semakin baik untuk melayani Engkau dan sesama kami. Maka turunlah berkat-Mu atas benda-benda rohani yang kami bawa dalam perayaan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi ibu bapak yang membawa benda rohani, silahkan diangkat ke atas dan kami para romo akan memberkatinya.
Allah Bapa Maha Mulia, berkat kuasa kasih dan penyertaan-Mu, Engkau telah mempersatukan kami semua sebagai keluarganya yang terkasih. Dan pada saat ini, perjalanan kehidupan menggereja kami sudah mencapai tahun ke-124. Bersama Santo Ignatius, kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih bagi kita putra-putrinya. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa yang penuh cinta kasih, tuntunlah gerejamu pada masa penuh rahmat ini, agar semakin bertumbuh kembang menjadi keluarga yang mendasarkan perutusannya pada semangat mati raga dan berderma bagi sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, Allah Putra yang berada di dalam surga, kami berdoa bagi para orang tua, sertailah selalu para bapak dan ibu, agar mereka tetap tabah dan penuh pengharapan, serta mewariskan nilai-nilai iman dalam mengasihi putra-putrinya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda di gereja kami, Allah Roh Kudus pendamping kaum muda Paroki Santo Ignatius, kami berdoa bagi rekan-rekan muda, dampingilah selalu kaum muda kami dalam pesiarahan dan perjuangan hidup di tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel, Allah yang penuh kasih, kami mohon bantuan dan pertolongan-Mu bagi umat-Mu yang berkebutuhan khusus dan saudara kami yang kecil, lemah, miskin dan difabel, untuk Engkau sentuh dan berkati, sehingga kehadiran mereka mampu menggerakkan hati kami untuk menolong dan menyapanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Santo Ignatius yang menjadi pelindung keluarga Kristiani, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan gereja mini yang menghidupi suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa pribadi kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapak, para suster dan saudara-saudari terkasih, supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada perayaan Santo Ignatius dari Loyola, pelindung paroki kami. Semoga misteri kudus ini yang kami rayakan menjadi sumber pengkudusan bagi jiwa kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus-Mu, dengan memahkotai perbuatan baik mereka. Engkau menyempurnakan anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan. Persekutuan kami dengan mereka sebagai saudara, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang jumlahnya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama malaikat dan para malaikat agung, bersama kumpulan para kudus, khususnya Santo Ignatius, kami memadahkan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan Santo Ignatius pelindung paroki kami, serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa dengan bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh belas kasih-Mu Kau bebaskan dari dosa, Kau jauhkan dari segala mara bahaya dan gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Demi Kristus, panjenengan semua. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menjaga dan melindungi jiwa kita hingga hidup yang kekal.
Anak-anak yang akan mohon berkat, silahkan maju. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, syukur kami unjukkan kepadamu atas kurban yang kami terima pada peringatan Santo Ignatius Loyola pelindung kami. Semoga kami selalu diarahkan untuk memuji kebesaran-Mu selama-lamanya, sampai kami kelak mengalami kemuliaan-Mu yang abadi di sorga, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pengumuman paroki Rabu 31 Juli 2024. Kamis 1 Agustus pukul 18 di GPP Ruang Petrus Faber ada persekutuan doa karismatik terbuka untuk umum. Jumat 2 Agustus pukul 16 ada kenduri di Mandala. Di hari yang sama, pukul 18 di gereja ada misa Jumat pertama. Dan pukul 20 di halaman pastoran depan ada pagelaran wayang wahyu oleh Kidalang Romo Agustinus Handi Setianto PR dari Keuskupan Purwokerto. Parkir mobil di SD Kanisius Pendowo. Untuk merayakan puncak HUT paroki kita, maka hanya ada 2 kali misa Ekaristi, yaitu Sabtu 3 Agustus pukul 16.30 dan Minggu 4 Agustus pukul 8 merupakan misa puncak HUT dan penerimaan sakramen Krisma oleh Bapak Uskup. Dan dilanjutkan pesta umat. Parkir mobil di SD Kanisius Pendowo, Telkom, dan Dukcapil. Misa Minggu pukul 6
dan misa pukul 16.30 ditiadakan. Mohon perhatian agar umat tidak meninggalkan sampah tisu, permen, masker, dan sebagainya di dalam gereja. Mari kita jaga tempat ibadah ini supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Sekian pengumuman. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih, pertama-tama kami para romo dan Dewan Pastoran Paroki mengucapkan profisiat selamat Pesta Pelindung Paroki kita. Kita beri aplaus untuk kita semua. Dan saya beri kesempatan untuk panjenengan saling memberi ucapan kanan kiri, depan belakang. Silahkan diberi ucapan selamat profisiat untuk ulang tahun. Terima kasih. Seperti tadi dalam khotbah, Romo Dodit menyampaikan bahwa salah satu yang utama dari perayaan HUT ini adalah pestanya, makan-makannya. Di alun-alun telah tersedia pesta rakyat, maka bagi yang berminat silahkan. Bagi Ibu Bapak nanti pestanya di rumah, mendoakan Santo Ignatius di rumah masing-masing supaya berkat dan doa Santo Ignatius bertumbuh berkembang di lingkungan dan tempat di mana kita berada. Lalu tadi disampaikan juga bahwa pesta utama nanti pada hari Minggu jam 8 pagi dalam perayaan bersama dengan Bapak Uskup. Terima kasih untuk panitia HUT Katarina yang telah membantu kita memulai perayaan untuk HUT ini. Besok hari Jumat tanggal 2 kita diundang, selain misa Jumat pertama adalah gelar budaya Wayang Wahyu, dan di hari Minggu nanti ada perayaan penerimaan sakramen penguatan atau Krisma dan juga pentas dari teman-teman Krisma bersama dengan Bapak Uskup setelah perayaan Ekaristi pada pukul 8 sampai selesai. Demikian perayaan kita untuk membuka seluruh rangkaian HUT dan Pesta Pelindung Paroki ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan setelah ini silakan panjenengan bisa mengambil benda-benda rohani yang sudah diberkati. Tolong yang tidak membawa tidak usah maju untuk mengambil. Nanti malah repot. Terima kasih. Terima kasih pula untuk paduan suara. Kita beri aplaus untuk paduan suara hari ini. Terima kasih. Juga seluruh para pelayan liturgi, kepanitiaan, tim Komsos, dan seluruh pribadi-pribadi yang telah membantu dalam perayaan hari ini. Mari kita mengakhiri perayaan syukur ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah kemuliaan dan sukacita para kudus yang menguatkan saudara-saudari melalui doa-doa istimewa para kudus melimpahi kita dengan berkat yang tidak berkesudahan. Semoga melalui doa-doa mereka terutama Santo Ignatius Loyola, kita semua dibebaskan dari kejahatan. Sekarang ini dibentuk dengan keteladanan hidup mereka yang saleh dan senantiasa mengabdikan diri bagi Allah dan sesama. Semoga bersama para kudus kita semua memiliki sukacita surgawi. Di sanalah penghuni sorga bergabung dengan anak-anaknya. Tempat gereja suci bersukacita dalam damai abadi.
Dan semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai.